Halo, ini melanjutkan dari pemaparan materi yang sebelumnya, yang bagaimana apa itu hipotesis, ada deskriptif, kemudian komparatif, asosiatif. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan awal. Ini saya perjelas lagi uh, agar pengerjaan tugas nanti lancar. Yang pertama ini ada hipotesis ini. Kata hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya sebelum atau lemah atau kurang atau di bawah. Kemudian tesis artinya pernyataan atau pendapat sebagai bukti. Jadi kesimpulannya hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada saat diungkap belum terbukti kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk dilakukan pengujian. Istilahnya hipotesis ya jawaban sementara, karena memang belum ada bukti. Nah, bagaimana untuk membuktikan itu? Maka dilakukan pengujian lebih lanjut. Ini ya ini juga hipotesis juga diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah. Jadi ada suatu fenomena permasalahan, misalkan suatu pertanyaan, bagaimana pengaruh ini, bagaimana hubungan A dengan B, kemudian berapa jumlah uh, kondisi A misalnya. Nah itu kan suatu masalah-masalah yang perlu dijawab sementara, ada hipotesis sementara. Misalkan jawaban dari pertanyaannya saya contohkan di penjelasan pemaparan sebelumnya, X adalah apa, Y bagaimana. Itu kan suatu pertanyaan rumusan masalah. Permasalahannya itu, X-nya memang berapa, Y-nya berapa, itu maka hipotesis itu bisa menjawab itu adalah untuk hipotesis deskriptif. Yang menjawab terkait hipotesis komparatif itu adalah pertanyaan seputar apakah ada perbedaan, terjadi perbedaan atau tidak, H1 diterima terjadi perbedaan antara X dan Y. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan antara X dan Y. Itu komparatif. Komparatif bisa 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Kalau yang asosiatif itu terkait hubungan atau pengaruh. Misalkan, apakah ada hubungan? Pertanyaannya seperti itu. Apakah ada hubungan antara X1 dengan Y? Itu adalah rumusan masalah. Kemudian hipotesisnya adalah menjawab dari pertanyaan itu. Jawaban sementara. Jadi, jawaban sementaranya adalah misalkan terdapat hubungan antara X dan Y. Berarti H1 diterima, H0-nya ditolak. H0, H1 berarti pernyataan yang ini, bawah ini. H1 berarti ada perbedaan atau lawan dari H0. H0 berarti tidak ada perbedaan, baik itu tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, atau tidak sama, nah itu, atau tidak memilih, nah itu adalah H0. H1-nya adalah balikan dari H0. Nah ini, hipotesis adalah berbentuk kalimat deklaratif positif, bersifat operasional, dapat diamati dan diukur, dan dengan susunan menyatakan hubungan. Nah, bentuk-bentuknya ini ada hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kalau yang deskriptif, itu ini, kalau di data ordinal dan data nominal, itu kaitannya seperti ini, ya tidak. Kalau yang di deskriptif data rasio dan interval, berarti dia jawaban langsung. Misalnya, berapa umur petani, berapa umur rata-rata petani di desa Jetis misalkan. Nah, jawabannya ya rata-ratanya 30 tahun, titik. 30 tahun itu adalah hipotesis deskriptif dari data interval ataupun data rasio pada statistika parametrik. Kalau di statistika non-parametrik berarti kaitannya dengan data nominal dan data ordinal. Ya tidak, laki-laki perempuan,
memilih, tidak memilih. Atau data tingkat sangat bagus, tidak bagus, dan seterusnya. Nah, ini contohnya nih. Itu hipotesis yang datanya terkait data nominal dan data nominal dan data ordinal. Ini seperti ini. H0 ada kecenderungan masyarakat memilih warna mobil cerah. H1 tidak ada kecenderungan masyarakat memilih warna mobil cerah. Nah, ketika nanti masalahnya berarti apakah masyarakat memilih mobil warna cerah? Nah, ketika H1 diterima berarti masyarakat tidak memiliki warna cerah, mobil berwarna cerah. Artinya bisa hitam, gelap, dan seterusnya. Itu. Hipotesisnya seperti itu contohnya. Iya, tidak, memilih, tidak. Seperti itu ya. Ini saya edit saja. Ini kebalikannya, baiknya gini saja. H1 lebih kepada masyarakat memilih warna mobil cerah. H0 tidak, masyarakat tidak ada kecenderungan memilih warna mobil cerah. Seperti itu. Ini sudah disampaikan saat statistika parametrik. Harusnya sudah ini. Ada H1, ada H0. Pokoknya yang H1 itu dia ya pokoknya berlawanan nih. Kalau H1 diterima, artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, H1-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Pokoknya kebalikannya itu. Artinya kalau misalkan ada hubungan ataupun ada perbedaan ataukah masyarakat lebih memilih mobil cerah, maka H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Seperti itu. Ini nanti akan kita bahas terkait uji inferensialnya di masing-masing teknik analisis, seperti korelasinya nanti ada ujinya seperti apa, kemudian analisis white man di sebelumnya dan kemarin sebelumnya di pemaparan penyajian sebelumnya itu banyak analisisnya, ada Main Whitney dan seterusnya itu. Nah, ini ada Kruskal-Wallis, ada Friedman, Dewey, ANOVA dan seterusnya, ini banyak. Itu di dalamnya nanti ada hipotesisnya, ada uji inferensialnya. Ini tadi sudah saya jelaskan yang hipotesis deskriptif. Kemudian ada hipotesis komparatif. Komparatif ya, ini perbandingan. Apakah ada perbandingan antara atau ada perbedaan antara X1 dengan X2, nah, seperti itu. Ini hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap nilai parameter 2 atau lebih sampel. Jadi itu dia punya dua, baik yang 2 sampel ataupun lebih. Dia baik dengan ini, misalkan ini contohnya, tidak ada perbedaan nilai penjualan antara sesudah dan sebelum program promosi. Yang H1-nya ada perbedaan antara penjualan antara sesudah dan sebelum program promosi. Ini contohnya. Kalau H1 diterima berarti ada perbedaan ketika sebelum diadakan promosi sama setelah diadakan promosi. Perbandingannya penjualan semakin meningkat misalkan. Yang sebelumnya 1 juta ketika ada promosi besar-besaran menjadi 100 juta. Itu ada perbedaan yang sangat signifikan misalkan. Seperti itu. Atau lebih dari 2 sampel nih. Tidak ada perbedaan antara akademisi, birokrat, dan pebisnis dalam memilih partai. Ini 3 variabel terhadap 1 variabel. Ketika H1 diterima, maka ada perbedaan antara akademisi, birokrasi, dan pebisnis dalam memilih partai. Ini ada lebih dari dua sampel yang diamati. Ini hipotesis komparatif.
Yang satunya terakhir adalah hipotesis asosiatif. Dia terkait hubungan atau pengaruh. Contohnya nih, tidak ada hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Ketika H0 diterima. Ketika H1 diterima adalah ada hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Ketika dari pengujian data yang kita analisis, mengarahnya pada ada hubungan. Maka H1 diterima, H0 ditolak. Jadi terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Jadi atlet itu semakin senang renang, maka profesinya kemungkinan besar atau dia akan berpengaruh pada profesi dia nanti sebagai atlet renang. Nah, seperti itu. Misalkan dia suka catur, maka nanti dia lebih kepada profesinya sebagai atlet catur misalnya, seperti itu. Itu penjelasan terkait hipotesis deskriptif, komparatif, sama asosiatif. Ini sebagai pengantar teman-teman dalam mengerjakan tugas di ilmu.umm.ac.id. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan awal sekali, namun saya rekam ulang sehingga untuk mengingatkan penjelasan sebelumnya untuk mempermudah dalam pengerjaan tugas. Demikian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.